Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan atau hadir si oko masjid dalam rangka pasilan nerangi kewajibata sebagai tempat yang dari itu salat subuh. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita kembali membahas tentang fikih puasa. Pada subuh hari ini kita akan lanjutkan dengan adab puasa. Ya, karena salah satu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi kita kembali memahami lagi adab-adab puasa. Di antara adab-adab puasa adalah makan sahur dan mengakhirkannya. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, maka dia Nabi tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian. Ya, bersahurlah kalian karena si tengah-tengahna ilalanna sahure angka barakah. Ada keberkahan. Bukan persoalan maka sahur itu supaya magalaki puasa. Jadi makan sahur itu adalah termasuk ibadah. Ya, kita bangun beribadah walaupun sebenarnya dia manre. Ya, walaupun kita hanya bangun minum, bangun umpamanya melihat istri sedang memasak. Yang jelas maka Nabi bersahurlah, bangunlah di saat sahur. Akan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Di antara dalilnya yang menyebutkan mengakhirkan sahur napuadai Sa'id bin Sabit, maka tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shalah, kemudian Nabi bangun salat. Makutanai Anas bin Malik lauri Sa'id bin Sabit, makada kam kana bainal adhani was sahur, siagaro itana, siagaro jarakna antara sahur si bawah azan. Ya, kalau azan kan sudah masuk mulai kita berpuasa. Ini biasa maka mulai kita berpuasa nareko imsak. Ya, imsak itu sebenarnya hanya peringatan. Ya, hanya peringatan. Tania imsak itu yang selama ini di radio sosial biasa itu hanya peringatan. Maka melon itu bang. Pari no manre. Imsak itu imsak yang sebenarnya kalau azan di masjid. Azan di masjid. Jadi makutanai Anas bin Malik lauri Sa'id bin Sabit, nasabat nacaritai Sa'id bin Sabit, maka biasa kaya sahur si bawa nabita. Jadi makutanai siagaro itana antara sahurna nabita si bawa bangi. Nah, maka
Zaid bin Thabit qadra 50 ayat, kira-kira 50 ayat bacaan. Jadi kira-kira pagi Nabi SAW sahur kira-kira 50 ayat bacaan. Ya, kalau surah Al-Mulk itu 30 ayat. Ya, tabarakalladzi itu 30 ayat. Kira-kira lebih-lebih cedek. Nero Al-Mulk biasa mau baca. Ya mungkin biasa kita dengar bacaan hari di malam Jumat subuh. Surah As-Sajdah juga 30 ayat. Nah, jadi kurang lebih harus siaga tanah. Jadi tidak terlalu jauh sesudahnya azan. Sepurana Nabi ta masampaja mandre subuh sahur bani tawi ko masjid. Ini artinya masyarakat muslimin tidak di awal, bukan jam 2. Ya, ini jam 2 mata dunia patrol. Ya, bahkan belum jam 2, setengah 2, jam 1 jokka ni mata du. Kan nangka tahu matin romope melomope pura iman sahur matin rosi. Dia nana moto masa baca subuh. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara adab-adab berpuasa adalah menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa. Memang yang membatalkan puasa disebutkan, yang membatalkan puasa telmi, yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri. Ya miroduai. Tapi ada hal-hal lain yang masuk dalam adab yang mesti dihindari, yaitu perbuatan-perbuatan sia-sia, perkataan yang tidak baik, perkataan keji, mabele, dan hal-hal yang semisalnya. Ya, napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfath." Apabila pada hari di antara kalian berpuasa, fala yarfas, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Ya, berkata-kata kotor, ada majak, pokoknya kata-kata yang tidak baik. Wala yadhhab, dan janganlah dia bertengkar. Jangan bertengkar. Fa in sabaha ahadun aw qatalahu, nareko angka tahu umpamanya ada yang menghina kita, atau ada yang mengajak kita berkelahi, atau ada yang memukul, ya angka gasak yang atau angka pangarai ke sejak guru, fakul faliyakul inni saimun, pudangi maka dah puasa kak. Jadi kau maka dah angka gasak puasa kak. Sabar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi ta man lam yada al-qaulu zur wal amalu bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau mengerjakan serta berlaku bodoh, yang melakukan perbuatan sia-sia. Jadi perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Kira perkataan sia-sia, kata-kata yang tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, matutupero. Ya segini kapang ogi bakada matutupero ini. Atau dalam hal lain, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sia-sia. Agar perbuatan sia-sia, ada hal yang biasa di bulan Ramadan kita lakukan, menunggu sahur, mak game, mak domeng, mak yoker, dan seterusnya. Itu walaupun dikatakan bahwa bukan ada yang tidak haram, tapi kira-kira ada yang menganggapnya di antara perbuatan sia-sia.
wal jahlu perbuatan bodoh. Walaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amuhu wa syarabihi. Yang melakukan hal-hal tadi itu nai harap ikubang Allah Ta'ala nasalaiwi andrena nasalaiwi inunna. Artinya masyarakat muslimin itu nai harap ikubang Allah Ta'ala puasana. Begitu kira-kira maknanya hadis. Yang tidak bisa meninggalkan kata-kata tidak baik, perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan kebodohan dan lain-lain sebagainya membodoh-bodohi orang lain. Jadi itu diantara adab-adab puasa yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada dua dalam satu hadis, yaitu bersikap dermawan dan memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, maknai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tahu paling besar ilalanna decengi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Na pede tatambai besana Nabi sallallahu alaihi wasallam narikotame ramalang. Inna Jibril alaihi salam citongat-tonganna malaikat Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan. Setiap tahun malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yang sanihu wa yaqridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membacakan Al-Quran kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi ya malaikat Jibril datang mendengarkan bacaan Al-Qurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menyebutkan, bahkan tambahannya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, kita angin yang berhembus itu sementara tudak-tudak kita pang ke angin menyamang. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan melebihi dermawannya angin yang berhembus. Maknanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Makanya kita biasa sebutkan kalau bisa memperbanyak, mentargetkan penamatan Al-Quran. Jangan makna pokokna purani temma kolai ipalabi sisang. Jangan asal baca Al-Quran. Ya, kita usahakan kalau sudah membaca Al-Quran bisa mentadabburi Al-Quran, lebih bagus lagi kita mentadabburi Al-Quran. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang kelima. Kalau yang keempat tadi dermawan dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menyegerakan berbuka puasa ketika matahari telah terbenam. Makanya disebut takjil. Takjil itu bukan betuanna takjil, bukan berbuka puasa. Takjil itu ada al-ajalatu minasyaitan, bersegera maperi-peri. Terburu-buru itu bagian daripada setan. Tapi ini takjil berbuka puasa dianjurkan untuk kita segera berbuka puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, jadi memang dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Dena makna pede maitai napa buka tawe pede tatambai pahalai. Dia ada puasanya orang, maka semakin lama kita berpuasa semakin banyak juga pahalanya.
Padahal sebenarnya semakin cepat kita berbuka, kolamu ni matan nasoy. Aja na tatek 5 apa makanya Nabi ta segera berbuka puasa, tatek 5 mau pimilan ni buka puasa. Maksudnya adalah bersegera buka puasa kalau sudah masuk waktu maghrib, ya segera masuk waktu maghrib. Makanya Nabi ta manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila dia menyegerakan berbuka puasa dan berdoa. Adab yang keenam, berdoa ketika berpuasa. Berdoa ketika berpuasa diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, nareko bukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membaca zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa zahabal ajr wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ya rukun Nabi ta kemudian rusak puasana. Jadi pertama sebelum minum, sebelum makan, nak baca ni bismillah, kemudian minum. Setelah minum, ya nak baca ni renang, zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Ya, jadi bukan ini bacaan bukan sebelum buka. Pada saat sudah buka kebetulan telah hilang rasa haus. Daripada minum makanan ini telah hilang rasa haus. Telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruq, dan telah basah urat-urat kapuran ni minum. Wa thabatal ajr insyaallah, maka yang tersisa yang ditetapkan adalah pahala-pahala. Jadi itu bacaan ketika kita berbuka puasa. Dan sebenarnya dianjurkan untuk kita senantiasa berdoa sebelum berbuka puasa. Sebab memang di antara tempatnya diterima doa secara umum hadisnya adalah doa, ada 3 doa yang tidak tertolak. Termasuk salah satu di antaranya doanya orang yang berpuasa. Apalagi ada hadis yang menyebutkan sebelum berbuka. Jadi boleh saja kita bilang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tapi itu doa umum dan jangan kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabatania oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis bacanya Rasulullah bismillah sebelum minum, kemudian dia membaca zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah setelah minum. Ya, kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan adab yang ketujuh, dianjurkan untuk berbuka dengan makan kurma segar rutab, ya rutab, atau kurma kering tamar, atau hanya dengan air. Ya, jadi yang pertama kalau kurma, kalau tidak ada kurma air dulu. Tania jalan kota jolo. Kita kan apa dulu yang pertama. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala rutabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Rutab itu madu segar. Ya, madu muda. Qabla an yusalli, sebelum salat. Fa illam takun rutabat, kalau tidak ada rutab, fa ala tamarat, kalau tidak ada rutab maka dia akan buka dengan kurma kering. Ya, ini yang banyak di kita, maiga kurma kering. Ya, maiga ibalu ke Indonesia. Kemudian masyarakat fa illam takun hada hasawab mimma'in, jika tidak mendapatkannya maka beliau meminum air. Air yang pertama, maka bersegeralah. Ya, kalau ada kurma ambil kurma, segera berbuka puasa. Kemudian kalau tidak ada kurma, ya air dulu. Ya, setelah air ya silakan ya, kita ambil sunnahnya dulu. Ya. Jadi manreki masuk motoki untuk motoi sunnahnya di dalam berbuka puasa.
Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Ya, memberi makan. Apa buka? Maksudnya ini apa buka? Maknanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Khalid al-Juhani, man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrahu ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'im. Nigi tau mapabuka tau mapuasa, maka mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Ia tau mapabukai lolongan apalang pada apalan atau mapuasai tidak dikurangi sedikit pun. Ya, jadi pahalanya sama dengan orang yang dikasih buka. Tapi ada perbedaannya. Ya, umpamanya maka dagamai pada mujib apalan atau mapabukai si bawa atau mapuasai ajak bawa atau mapuasa mapabuka bawa ni materu tidak sama, karena ada kewajiban berpuasa Ramadan yang kita tidak lakukan. Maka yang kita dapatkan hanya pahala puasanya. Kalau kita tidak melakukan puasanya, maka kita tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama adalah berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan sebelum terbitnya fajar. Nah, puan itu buang Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian untuk berhubungan, untuk jima dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Tapi kalau di siang hari, jangan dicoba-coba. Tapi saya juga heran, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bulan Februari ini, tapi ia rundang mapak botiku ku mulai mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini bahaya buat tim parwe. 5 hari yang lalu engkau atau mat telpon, maka Ustaz saya mau bayar kafarat, maka ada kafarat aga, maka ada kafarat puasa. Upahan mesti bilang oh Ramadan tahun lalu, maka dah Ramadan tahun lalu Ustaz bilang oh buat timparu apa dikira ya buat timparu karena sebetul. Saya bilang kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dah deul Ustaz, deul dah pertama ditona dapi, kedua dia jamak-jamak kunasang. Jama-jama kunasang memang membutuhkan tenaga yang banyak. Ya, tambah tahun ini magalatoi jama-jamana magalatoi buat timparutoi rotoi. Nah, tulinahan tui ka iro dena benamelo ni tamar malang. Ini buktinya bahwa alhamdulillah kalau sudah masih ada begini berarti masih ada minta mobil dari puang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya bagaimana cara makanya angka beriu pasta dia 100 kilo apa namanya 100 liter ke 100 kilo ke atau 100 liter pokoknya beras yang sudah disiapkan melok nasang ubat tamak kupantie melok ubat tamak kupantie kadang lebih itu tapi makanya dia melok toka patujui beneku itu nasi dapat tujuh bainena. Nah, ini masyarakat muslimin, kalau di siang hari jangan dicoba-coba. Di pengajian Nurut Taha malam Jumat dibahas juga ini persiapan bulan Ramadan. Angka makutana maka Ustaz, bagaimana itu kalau yaro di riolo tuna kamatuani makokoe engka tania ya nasang tania ya tapi engka tahu matuani makokoe napa ni nesam hukumna maka da pura ka riolo ya bulan Ramalan
Nah, saya berhubungan dengan istriku di siang hari. Nah, sampai saat ini 60 tahun umurnya, dia panang kena selero, belum membayar kafarat. Apakah boleh membayar kafarat saat ini? Ya, maka tahun lima pi kama puasa 2 bulan, maka 1 bulan lagi setengah oleh kawa pidia mani apa lebih 60 tahun umurnya. Bila ya kita tetap yang namanya utang puasa, tetap utang puasa. Maka kita kalau tidak mampu berkafaratnya, kafarat tidak bisa dibayar kafarat, maka gantinya adalah dengan memberi makan 60 orang miskin. Angka situ makutana. Ustaz, tidak ini kalau orang tidak mampu, maksudnya tidak mampu langsung memberi 60 orang miskin. Ya icicil inasan. Icicil ini hari mungkin 5 orang miskin, bulan depan 5 lagi orang miskin. Ya kumasagenai Pak Ganai 10. Bolehkah begitu? Yang penting memberi makan 60 orang miskin. Kita melihat konteksnya hadis. Ya, konteks hadis ini tidak ada menentukan bahwa membatasi bahwa langsung 60 orang miskin. Sama dengan membayar fidyah. Fidyah tidak ada pembatasannya bahwa harus sekaligus 30. Apakah tidak ada pembatasannya bahwa setiap hari? Ada orang yang cicil 10 hari, nah bayar si fidyahnya. Ada orang yang kemudian mengatakan bahkan kemampuannya hanya 10 1 bulan. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang berkasus ini, ia taungkai mangolol, ya Rasulullah halakani macilaka kada magi macilaka si campur gak beneku di lamalangi tengah storong. Maka dia Nabi ta macilaka tong aku tu abak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia 5 puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dah kalau begitu memberi makan 60 orang miskin, maka dah ya Rasulullah nanya iya to kasiasi kak. Ya dia tahu kan dia 5 reta tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Jadi yalesti ko nabita, yalengi ko nabita satu kantong kurma. Maka dia bawa na balik kurma, mau bawa lo kampung mau pandre to kasiasi yang paling miskin. Nah maka dah iya na paling makasiasi, iya na paling kasiasi ko kampungnya. Jadi maka dah Nabi teh bawa bani pandre keluargamu. Napa cak biru-biru Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyum-senyum Nabi tahu. Ya, kasiasi ni dia kendalikan hawa nafsu. Ya perlu kita hati-hati, apalagi ada keluarga kita yang pengantin baru. Ya hati-hati. Paling ngerangir. Ada beberapa pengantin itu. Ya mulai ini hari sampai tanggal 9 ada undangan pengantin. Mereka votingnya bulan Februari menjelang Ramadan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang boleh dilakukan di bulan Ramadan dalam keadaan junub pada pagi hari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, asyhadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana liyusbiha junuban min jama'in ghaira ihtilamin summa yasumuhu. Aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Aisyah binena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dai purai witai Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar beliau junub karena jima, karena berhubungan suami istri. Jadi purani bang, jadi di malam harinya Rasulullah berhubungan suami istri. Purani bang Nabi sallallahu alaihi wasallam depana dia junub, belum mandi junub padahal orang sudah azan. Pura menibang napa dio. Artinya masyarakat muslimin, boleh saja kita junub sesudah azan, tapi jangan salat sebelum mandi. Ya ko junub atau bahkan mungkin di siang hari ada orang mimpi basah, mimpi junub di siang hari, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ada orang di malam hari berhubungan suami istri, azan di masjid belum pi mandi junub, ya maka nanti setelah azan dia mandi junub. Ya kemudian salat subuh, yang penting jangan salat subuh sebelum mandi junub. Kemudian yang dibolehkan
adalah suami mencium istri tanpa jima, tidak berhubungan. Kembali Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencium padahal dia berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun, bahkan yubashir itu agak mencumbu, ibaratnya agak mencumbu istrinya. Wa huwa shaimun, dan dia berpuasa. Walakinnahu amlakakum li'irbih, tapi aja mau coba-coba nasalain nasabah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Apalagi ke timparu aja mau coba-coba. Pa nak nagaki romatu pada badanna ya rotamat talipongi, maka da tulindi ihantui dia apa aja nawan-nawai melon di tamar ramalang nama siri-siri ini kan dalam kondisi saat ini angkat kongkat tahu ma puasa asal sirunto ki ma puasa asal sirunto ma puasa seminggu ki sirunto nato di ma puasa curiga nih tuh kadang puasa agai na seminggu dia puasa. Nah, kemungkinan puasa ini angkat atau masih siri. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan di bulan Ramadan mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Angka biasa makutana papasa saliwang. Boleh pasae letih bulana ya mapelala dan seding tapi langsung dia nasirang ulunna, pokoknya mandi, memang mandi untuk menyegarkan badan. Yang parangi ke anak-anak kedamai kita dia makeroi puasa tu. Ternyata masyarakat muslimin ada hadis diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka dari Abu Bakar As-Siddiq, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil a'raji yasubbu ala ra'sihi al-ma. Setengah-tengahna uitai Nabi sallallahu alaihi wasallam Qa'arij. Al-Araj itu nama kampung. Ya mungkin hadis ini Nabi dalam perjalanan bersama sahabat. Nah, maka dari Abu Bakar uitai nasirang ulunna nang kema puasa. Ya menyiram kepalanya padahal dia yasubu ala ra'sil ma wa huwa saimun minal atasi aw minal harri, nakarna madekai atau nakarna liwakna pelai. Jadi Rasulullah SAW menyiram kepalanya dalam kondisi haus. Ia mi ko salai, ia minasalak ko dioki minutoki kongka idio isirang uletama ipasut iso-iso to cek de ini yang membatalkan puasa, atau memang mandi ada niatnya untuk membatalkan puasa maka itu sudah batal. Tapi kalau mandinya hanya untuk mendinginkan kepala, memberikan kesegaran, tidak jadi masalah. Ya ini lagi lisugi boleh masih dia jalan kaki pulang sampai di rumah tanpa mompok dekalat deki weh, daripada liwat pelai lebih boleh mandi menyiram kepala asal jangan minum. Ya kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, makan yang dibolehkan ketika berpuasa adalah makan dan minum karena lupa. Nah puadai Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa maka dia minum atau makan, fal yutimma shaumuhu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, setengah-tengahna ia narutau itu ana ko Allah taala ipandrei itu ana ko Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang mengatakan nareko iritai tau mapuasai iris makada mapuasai namandrei aja yang paling taromo jolo dapat terus sementara atau minungi iris makada mapuasai tanpa minung tapi aja yang parang taromo jolo dapat capu inunna. Ya, taromo dapat capu inunna pura bina dapat capu napa wasa mapuasa ko. Nah, maka itu tidak jadi masalah. Termasuk makan. Koto mandre bakso. Mapase.
Ya sementara nanri baksona tapa wasa puasa ko ay mapaste de nan lepat ter puasa ba mele minum ya ba ko pura capu bi baksona pura minum napali siruntuk ikaw si wida ko nang mari bakso ko kada ya puai maliwasa kada wasa puasa ko ayah kenapa ini ngeram maka teruskan puasanya tidak batal puasanya. Jadi dia itu menurut ulama jangan kita tegur yang sementara minum nasabayir tahu sementara itu anak iko buang Allah subhanahu wa ta'ala ya sementara itu anak iko buang Allah ta'ala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang terkait dengan ini ya, kita tambah dulu satu yang boleh dan tidak membatalkan puasa adalah muntah tidak disengaja. Muntah tidak disengaja. Maka dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ul qa'i wa laysa alaihi qada'un wa man istaka 'amdan wal yaqdi." Barang siapa yang terdesak muntah, kalau terdesak muntah tanpa sengaja maka tidak ada qada. Tapi barang siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia mengqada puasanya. Ya natungkai talua nakoti atau bagaimana sengaja muntah maka ini yang batal puasanya dan menggantinya di luar bulan Ramadan. Orang mabuk perjalanan tidak membatalkan puasa. Ya miko mabuk tua iya batal puasanya. Mabuk dalam perjalanan tidak batal puasanya. Tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan orang mabuk biasa muntah, bahkan itu tidak membatalkan puasa karena bukan muntah dengan sengaja. Ya, saya kira itu yang kita bahas. Kita menutup dengan membaca kabar majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.